Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1161 Badut. Jurus gabungan matahari, bulan dan bumi. Kekuatan jurus siluman bayi suci berkepala suci ini menyingkirkan segala hal yang ada. Sekalinya ia mengeluarkan jurus, matahari, bulan dan bumi seperti beraksi semua menyerang ke arah Raja Monster Kura-Kura. Kali ini Raja Monster Kura-Kura benar-benar sangat bahaya. Pukulan siluman bayi suci berkepala 9 ini terlalu kuat. Dreamy Du berkerut alis dalam, sambil bergumam dengan tidak tenang. Lah tahu kalau Raja Monster Kura-Kura ini hebat. Namun ia bisa jelas merasakan betapa kuatnya jurus siluman bayi suci berkepala 9 ini. Lah pun mulai merasa khawatir akan situasi Raja Monster Kura-Kura. Tidak perlu khawatir, kemampuan Raja Monster Kura-Kura dalam mengatasi masalah tidaklah biasa. Mau siluman bayi suci berkepala 9 sangat kuat, seharusnya ia juga tidak dapat mengalahkan Raja Monster Kura-Kura. Dimas Wu mengatakannya dengan nada bicara yang pasti dan raut wajah yang tenang. Saat berbicara, pandangannya juga mendarat pada Raja Monster Kura-Kura. Melalui pengamatannya terhadap Raja Monster Kura-Kura, Dimas Wu dapat memastikan bahwa kemampuan Raja Monster Kura-Kura ini sudah melebihi tingkat yang ia kira. Lah kurang tahu akan tingkat pertapaan yang sudah dicapai Raja Monster Kura-Kura, namun ia malah cukup percaya kepadanya. Setidaknya ia dapat memastikan bahwa kemampuan pertahanan Raja Monster Kura-Kura ini sangatlah besar. Cangkangnya yang besar dan tebal itu tidak mudah dihancurkan dan memiliki energi yang tidak terbatas, serta dapat meresap segala serangan yang ada. Dengan kemampuan pertahanan yang seperti ini, ada apa lagi yang dapat mengalahkannya? Sebenarnya kura-kura memanglah semacam spesies yang istimewa. Masa hidup mereka biasa lebih lama, serta memiliki daya hidup yang sangat gigih. Sedangkan di benua monster, keberadaan Raja Monster Kura-Kura ini bagai keberadaan seorang penguasa tertinggi. Hidup hingga kini, ia telah mengalami banyak hal baik dan buruk, cangkangnya pun hanya bisa menjadi semakin keras, semakin tebal dan semakin kuat, bahkan sudah mencapai tingkat yang tiada lawannya. Tanpa melebih-lebihkan, ia dapat menahan sebagian besar jurus mematikan yang ada di dunia ini, bahkan serangan yang semakin kuat juga tidak dapat mengalahkannya. Raja Monster Kura-Kura sendiri juga memiliki kepercayaan diri itu. Berhadapan dengan serangan siluman bayi suci berkepala 9, ia tampak sangat santai dan tenang, seperti serangan ini sangat menakutkan di mata orang lain, namun tidak untuk dirinya. Bahkan ia tetap berdiri di tempat dan tidak bergerak sama sekali, ketika melihat dua buah sinar energi terang yang menerobos segala hal dan melayang ke arahnya itu. Ia seperti tidak ada maksud sama sekali untuk beraksi. Pada detik itu, pangeran ketiga mereka benar-benar merasa sangat gugup dan khawatir adanya sesuatu yang terjadi pada keselamatan Raja Monster Kura-Kura, sehingga mereka kehilangan perlindungan terakhir. Detik selanjutnya, ruang kosong yang luas pun terkumpul penuh dengan bintang-bintang, matahari dan bulan yang bersinar, karena serangan siluman bayi suci berkepala 9 ini. Sinar matahari, bulan dan bintang-bintang pun mengikuti dua sinar terang milik siluman bayi suci berkepala 9 ini menyerang bersama ke arah Raja Monster Kura-Kura yang tidak bergerak sama sekali. Dor dor dor. Dalam sekejap mata, suara ledakan yang ganas pun menggema bebas hingga langit. Semua serangan siluman bayi suci berkepala 9 pun tepat mendarat pada tubuh Raja Monster Kura-Kura. Di tempat yang besar ini seperti terdapat banyak petasan yang menyembur pijar-pijar api di udara. Berkilau, indah, terang dan menusuk mata. Semua orang yang berada di tempat membelalak mata besar, sambil memandang pertarungan yang indah ini tanpa mengejap mata. Sedangkan siluman bayi suci berkepala 9 menemukan serangannya yang mendarat pada Raja Monster Kura-Kura. Wajahnya tidak tahan untuk memasang raut angkuh, serta ketidakpedulian terhadap Raja Monster Kura-Kura. Ia telah menebak bahwa dirinya pasti bisa menang dalam pertarungan ini.
Mau Raja Monster Kura-Kura itu sangat kuat, ia juga tidak mampu menahan serangan matahari dan bulannya ini. Akan tetapi, raut gembira pada wajah siluman bayi suci berkepala 9 itu menghilang semua. Ketujuh pasang matanya pun membelalak mata besar dengan tidak percaya dan penuh dengan keterkejutan. Karena dirinya dapat melihat jelas bahwa Raja Monster Kura-Kura tidak hanya tidak terkalahkan oleh serangannya, bahkan ia juga tidak terluka sama sekali dan masih setia berdiri di tempatnya, tanpa terpengaruh sama sekali. La juga menyadari betapa remehnya dan angkuhnya tatapan Raja Monster Kura-Kura kepada dirinya, bagai sedang melihat seorang badut yang berusaha menghibur orang-orang. Hati siluman bayi suci berkepala 9 pun mengalami pukulan yang berat. Melihat adegan ini, yang lainnya juga merasa sangat terkejut dan tidak dapat percaya. Siapa yang menyangka bahwa kemampuan pertahanan Raja Monster Kura-Kura ini bisa-bisanya mencapai tingkat pertapaan yang begitu hebat. Di bawah pandangan orang-orang yang tercengang, Raja Monster Kura-Kura pun mengalihkan pandangan ke arah siluman bayi suci berkepala 9 yang terbengong dan membuka mulut berkata dengan datar. Jurus gabungan matahari, bulan dan bumimu itu bagus, tapi jangan lupa kalau cangkang kura-kuraku ini dapat menahan jurusmu itu. Bab 1162 Pecundang. Selesai berkata, cangkang milik Raja Monster Kura-Kura tiba-tiba gemetar. Dalam seketika, cangkangnya yang tebal dan kuat itu tiba-tiba menjadi hitam berkilau dan menusuk mata. Di atas sinar hitam sana juga terdapat beberapa pola gambar istimewa yang tampak kurang jelas dan terbentuk oleh simbol-simbol. Cangkangnya itu pun menjadi sangat aneh. Ong-ong-ong. Selanjutnya, tiba-tiba terdengar suara petir yang berturut-turut dari langit sana. Sejumlah simbol-simbol di sana bergemetar dengan kuat. Pada saat yang sama, aura-aura yang kuat juga menyembur keluar dari cangkang Raja Monster Kura-Kura. Simbol-simbol pola pada cangkang kura-kura pun bersinar dan menerangi bumi ini, serta menarik perhatian orang-orang dan membuat mereka tercengang. Semua orang di sana pun terdiam, sambil termenung memandang Raja Monster Kura-Kura yang menjadi semakin hebat. Pergi sana. Raja Monster Kura-Kura tiba-tiba membuka mulut, mengeluarkan suara tua yang berat dan kasar. Setelah mengatakan itu, pola gambar istimewa yang dibentuk oleh simbol-simbol itu pun melayang cepat ke arah siluman bayi suci berkepala 9 untuk menyerangnya. Siluman bayi suci berkepala 9 yang masih tercengang tiba-tiba merasa adanya sinar yang membaluti dirinya dan juga jelas merasakan energi kuat yang tengah mendatangi dirinya. La menatap pola gambar itu kaget dan muncul rasa takut yang tidak pernah ada sebelumnya dari lubuk hati. La tidak berani berlama-lama dan langsung menengadah meraung, mengeluarkan kembali aura yang kuat. Energi yang kuat seketika mengalir keluar dari tangannya bagai bima sakit dan menerobos ruang kosong, menyambut pola simbol-simbol yang dikeluarkan Raja Monster Kura-Kura. Dor dor dor. Duar. Tak lama kemudian, telapak tangan bima sakti milik siluman bayi suci berkepala 9 bertabrakan keras dengan pola simbol milik Raja Monster Kura-Kura, sehingga menimbulkan suara yang sangat kencang dan bumi berguncang kuat. Langit berubah, ruang kosong runtuh, segala hal di dunia pun hancur. Gelombang yang tersisa menyapu sekitar dan energi yang kuat menyerang segalanya. Jurus telapak tangan siluman bayi suci berkepala 9 sepenuhnya terhancurkan dan seketika menghilang dari sana. Sedangkan pola simbol milik Raja Monster Kura-Kura masih lanjut membawa kekuatan yang tak tersaing dan sinar yang menerangi bumi, menyerang menuju siluman bayi suci berkepala 9. Tidak, ini tidak mungkin. Siluman bayi suci berkepala 9 tidak dapat percaya dan suaranya pun penuh dengan ketakutan. Akan tetapi, setelah ia selesai berbicara, pola simbol yang berkilau itu malah sudah menabrak dirinya. Seketika tubuh besar milik siluman bayi suci berkepala 9 itu bagai karung pasir yang diserang terbang dan menembus ruang kosong, hingga akhirnya terjatuh kasar di permukaan tanah. Dor. Seiring terjatuhnya siluman bayi suci berkepala 9, bintang-bintang di langit sana pun menghilang. Sinar indah yang tiada batasnya pun mati dan aura yang mengerikan pelan-pelan menghilang.
Segala hal pun kembali menjadi tenang. Sedangkan pola simbol Raja Monster Kura-Kura ini seperti tercetak ke dalam tubuh siluman bayi suci berkepala 9 dan menghilang setelah menabraknya. Suasana tempat menjadi sangat hening dan semua orang pun kehilangan suara. Hasil dari pertarungan sengit ini sudah tampak sangat jelas. Siluman bayi suci berkepala 9 kalah, apalagi sepenuhnya terkalahkan seperti apa yang diduga. Karena ia memang tidak dapat dibanding dengan Raja Monster Kura-Kura. Mau serangan siluman bayi suci berkepala 9 sangat kuat, Raja Monster Kura-Kura juga dapat menahannya dengan mudah. Sedangkan untuk serangan Raja Monster Kura-Kura, siluman bayi suci berkepala 9 bahkan tidak dapat membalas sama sekali dan langsung terkalahkan. Pertarungan ini adalah pertarungan kemampuan yang tidak sebanding dan Raja Monster Kura-Kura adalah pemenangnya. Siluman bayi suci berkepala 9 terjatuh di permukaan lantai dengan tampang yang menyedihkan. Luka tubuhnya sangat serius, namun luka mentalnya lebih serius. La sama sekali tidak dapat menerima kenyataan ini. La pun terjebak dalam suasana hati yang sangat gila. Pria berjubah kuning mereka juga terdiam semua. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pemimpin mereka bisa-bisanya berakhir seperti ini. Karena seekor kura-kura tua ini, mereka pun terkalahkan. Kura-kura tua ini memang terlalu hebat dan terlalu mengerikan. Sedangkan Dimas Wu, Dreamy Du dan pangeran ketiga mereka merasa sangat tercengang dan memasang raut wajah senang. Kehebatan Raja Monster Kura-Kura memberi jaminan yang cukup besar untuk mereka. Di area yang begitu besar, hanya Raja Monster Kura-Kura saja yang masih memasang raut wajah tenang. La menatap siluman bayi suci berkepala 9 dengan tidak berekspresi dan berkata, "Kamu tidak akan pernah menyangka betapa kuatnya musuh yang kamu harus hadapi." Nada bicara Raja Monster Kura-Kura terdengar serius dan memiliki makna yang dalam. Raut wajah Dimas Wu seketika berubah setelah mendengar ucapannya. La dapat merasakan bahwa orang yang Raja Monster Kura-Kura bicarakan itu, kemungkinan besar adalah Larvis Wu. Tidak, aku tidak percaya, aku tidak mungkin kalah di tangan seorang pengkhianat sepertimu. Siluman bayi suci berkepala 9 seperti menggila. La tidak dapat mendengar masuk ucapan Raja Monster Kura-Kura dan juga tidak dapat menerima kenyataan di mana dirinya yang kalah. Ia tidak bisa terima bahwa ia menjadi seorang pecundang dengan seperti itu. Selesai berkata, ketujuh pasang mata siluman bayi suci berkepala 9 itu memerah. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.